Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir, pengertian tafsir, jenis-jenis tafsir, dan hal-hal yang berkaitan dengan tafsir, seperti tafsir ibadah, tafsir tentang pencurian, tafsir tentang pernikahan, dan lain-lainnya. Yang pertama, tafsir. Tafsir adalah ilmu yang bisa menyempurnakan Al-Quran, mulai dari menjelaskan makna, meningkat hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya. Jenis-jenis tafsir ada 7. Yang pertama ada tafsir bil ma'sur atau tafsir riwayah. Yang kedua ada tafsir birai atau tafsir dirayah. Yang ketiga ada tafsir al-mazmum. Yang keempat ada tafsir bil isyarah. Yang kelima ada tafsir fuqaha. Yang keenam ada tafsir kontemporer. Lalu yang ketujuh ada tafsir maudu'i atau tematik. Lalu yang selanjutnya mengenal ulama-ulama tafsir serta karangannya. Yang pertama ada At-Tabari. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Walid Al-Amali At-Tabari. Beliau lebih dikenal dengan nama Jarir At-Tabari. Beliau juga seorang sejarawan dan pemikir muslim dari Persia. Lalu yang kedua ada Ibnu Katsir. Nama lengkap beliau ialah Imanuddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi. Beliau mempunyai salah satu karya yaitu biasa disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir sebanyak 4 jilid. Lalu selanjutnya penjelasan tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini mempunyai 2 metode. Yang pertama itu bayan al-mujmal. Mujmal adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Dia tuh nggak jelas maknanya. Lalu yang kedua ada bayan al-mutlaq. Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan terhadap hakikat sesuatu tanpa adanya ikatan. Lalu yang selanjutnya penjelasan tentang tafsir Al-Quran dengan hadis. Tafsir Al-Quran adalah penjelasan, pemahaman, dan penafsiran teks Al-Quran untuk menjelaskan maknanya secara lebih mendalam. Sedangkan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya tafsir Al-Quran dengan hadis ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 38 dengan tentang tema pencurian. Jadi Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seorang pencuri itu akan dipotong tangannya, salah satu tangannya. Akan tetapi tidak dijelaskan kadar rincian pencuriannya itu, barang yang dicuri. Lalu datanglah sabda Rasulullah SAW, yaitu tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian 1/4 dinar lebih. Hadis inilah yang menjelaskan bahwa jika tangan pencuri ingin dipotong, maka barang curiannya itu harus 1/4 dinar lebih. Lalu selanjutnya penjelasan tafsir terkait ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu, menurut tafsir dari Ali bin Abi Talha, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ulil amri di antara kamu itu yaitu ulama, fikih, dan agama. Lalu selanjutnya penjelasan tafsir terkait menuntut ilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sudu fasudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam penggalan ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, yang artinya tadi itu, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Allah memerintahkan kita untuk saling menjaga adab dengan melapangkan tempat duduk bagi yang lain dalam sebuah majelis. Lalu tafsir terkait taharah. Ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridillahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak ada memperoleh air, maka bertayamumlah Allah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Dalam tafsir ini setidaknya ada 3 cara bersuci, yaitu wudu, mandi wajib, lalu bertayamum. Selanjutnya tafsir terkait ibadah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu tentang puasa ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Hai orang-orang yang beriman, diharuskan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mengharuskannya bagi umat-umat sebelumnya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu ada tafsir terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman, dan kebajikan mereka adalah orang-orang yang fasik. Umat Islam adalah umat terbaik secara mutlak. Mereka adalah umat yang telah dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada ma'ruf, yaitu yang baik sesuai perintah syariat dan mencegah dari yang mungkar. Itu tafsir dari Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahdah Az-Zuhaili. Lalu selanjutnya tafsir terkait fitnah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Untuk penggalan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, penafsiran ini kemudian ditafsirkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa cobaan dan tekanan yang menimpa kaum muslim sehingga berujung kepada kekafiran adalah lebih buruk daripada mati terbunuh karena teguh dalam keimanan. Lalu selanjutnya tafsir terkait mencuri. Dalam Quran surat Al-Maidah 38, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah merintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri, yaitu pada pergelangan tangan, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sunnah. Ini merupakan hukum yang adil yang tidak mengandung kezaliman sebagai balasan bagi para pencuri. Lalu tafsir terkait pembunuhan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qatala mazluman faqad ja'alna liwaliyi sultana fal yusraf fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan satu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh
secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi janganlah dia, walinya itu, melampaui batas dalam pembunuhan, qisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya surah Al-Isra ayat 33 tentang larangan Allah SWT untuk membunuh jiwa tanpa alasan yang diberikan oleh syariat agama. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir, yakni kekuasaan atas si pembunuh, maka ia boleh memilih antara menghukum mati pelakunya atau memaafkannya dengan membayar diat atau denda atau tebusan. Lalu tafsir terkait zina. Pertama, dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Menurut tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu, dan janganlah kalian mendekati zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk zina, karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas keburukannya. Lalu penjelasan tafsir terkait pernikahan. Yang pertama, anjuran menikah, yaitu wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Lalu selanjutnya tafsir terkait syirik. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad aftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa. Tafsir dari As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu Allah mengabarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni seseorang yang menyekutukannya dari sesuatu pun dari para makhluk, dan Dia mengampuni dosa-dosa kecuali syirik, bagi dosa yang kecil maupun yang besar. Lalu selanjutnya tafsir terkait taubat. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 17-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walallazina yatubuna wa hum kuffaran ulaika a'tadna lahum azaban alima. Yang artinya, sesungguhnya
Taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat kami kami sediakan siksa yang pedih. Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang yang berbuat keburukan lantaran kebodohannya, kemudian ia bertobat sekalipun sesudah menyaksikannya kedatangan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya sampai ditenggelakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.